Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Materi yang akan saya sampaikan sekarang yaitu terapi acupressure ya. Terapi acupressure ya atau pijat ya, ini merupakan suatu pengobatan alamiah ya dengan cara menekan atau mengurut permukaan tubuh ya untuk mengatasi berbagai macam masalah yang ada di tubuh. Umumnya keahlian dari pijat ya ini suatu warisan dari orang-orang terdahulu. Namun demikian seiring dengan perkembangan dari penelitian, perkembangan dari ilmu ya, jadi dimana pijat ini ya telah dikembangkan menjadi suatu ilmu atau keterampilan yang bisa dipelajari oleh orang lain ya, tidak harus diturunkan secara turun temurun itu tadi. Definisi ya dari acupressure ini ya, atau pijat acupressure ini ya. Acupressure berasal dari kata akos ya atau jarum, dan pressure yaitu tekanan ya. Pada awalnya acupressure ini sering dikatakan pijat akupuntur ya, karena teori dasar acupressure ini berpedoman pada ilmu akupuntur itu sendiri ya. Jadi perangsangannya dengan cara menusukkan jarum ya pada ilmu akupuntur ini ya, ganti ya dengan penekanan menggunakan jari atau alat bantu berupa benda tumpul ya, dimana benda tersebut yang tidak akan melukai tubuh itu acupressure ya. Jadi acupressure dan akupuntur ini sama ya. Jadi acupressure ini pengembangan dari akupuntur. Kalau akupuntur pressure yang digunakan yaitu satu jarum ya, sedangkan kalau acupressure di sini tekanan yang digunakan yaitu menggunakan alat bantu berupa benda yang tumpul ya, bisa pakai jari ya, kemudian atau benda tumpul lainnya yang intinya dia tidak akan melukai tubuh pasien ya. Acupressure merupakan salah satu bentuk pengobatan tradisional ya, dengan cara menekan titik-titik akupuntur ya. Jadi titik-titiknya sama, baik titik acupressure ini sama dengan titik akupuntur ya, atau jalur meridiannya ya, dengan menggunakan jari atau benda tumpul di permukaan tubuh pasien tersebut. Dimana tindakan ini ya bertujuan untuk melancarkan dan menyeimbangkan aliran energi vital dari tubuh itu sendiri. Filosofi dari acupressure sendiri ya, sesuai dengan sejarah perkembangan pijat acupressure ya, maka dasar pengobatan pijat acupressure adalah suatu falsafah alamiah ya, yang mengikuti irama alam ya. Jadi dari hukum keseimbangan, kemudian sebab akibat, perubahan kualitas dan kuantitas, saling ketergantungan, saling mempengaruhi, dan holistik ya. Jadi falsafah dari acupressure ini ya sesuai dengan filosofi alamiah itu sendiri ya. Dia mengikuti irama alam. Manfaat sendiri dari pijat acupressure ini ya, ini untuk sebagai promotif ya, contohnya untuk kebugaran dan relaksasi. Sebagai tindakan preventif ya, dia bisa meningkatkan daya tahan tubuh, kemudian juga kecantikan ya. Sebagai kuratif ya, di sini dia merupakan pengobatan penyakit non bakterial atau bukan luka atau cacat ya. Kemudian untuk tindakan rehabilitatif ya, di mana pijat acupressure ini bisa untuk pemulihan daya tahan tubuh, pemulihan tenaga gerak, pemulihan gangguan
syaraf juga. Mekanisme kerja dari acupressure ya, ini mengikuti dari hukum keseimbangan ya, atau hukum equilibrium itu sendiri ya. Jadi di mana meridian ya yang berisikan Q ya atau darah dan C energi vital ya dalam keadaan berfungsi penuh secara baik akan dapat menanggulangi dari penyakit itu. Kemudian ya dengan hal tersebut, jadi ketika seseorang merasa kurang sehat atau sakit, maka mulai dikembangkan atau diteliti ya tempat atau titik-titik meridian tadi ya, titik-titik tertentu ini tadi ya, atau titik pijat atau yang dinamakan akupoin ya atau akupuntur point, diberikan suatu rangsangan atau stimulus ya, kemudian dilihat bagaimana perkembangannya. Agar saluran-saluran tersebut ya dalam fungsi yang maksimal dan antara saluran-saluran organ tubuh selalu terdapat keserasian dan harmonis ya, dan seimbang antara fisik, mental maupun lingkungan luarnya. Maka dari situ ya diberikan tadi suatu stimulus atau pijatan kalau pada acupressure ya, pijatan atau tekanan ya, atau banyak sekali tipe tekniknya ya dari acupressure ini ya, melalui titik-titik yang dialiri dari titik meridian itu tadi. Oke. Acupressure ya ditinjau dari ilmu kedokteran barat ya. Jadi acupressure sendiri ya ini ada teori endorfin dan juga teori bioelektrik ya. Untuk teori endorfin yaitu perangsangan pada titik atau bagian tubuh tertentu ya, dimana dia akan menghasilkan suatu zat endorfin dari otak ya, yang mempunyai efek menghilangkan dari rasa nyeri itu sendiri ya. Kemudian ada teori bioelektrik ya, yaitu suatu rangsangan pada titik bagian tubuh tertentu yang akan meningkatkan daya elektrik tubuh sehingga menimbulkan efek berkurangnya rasa sakit itu. Pijat acupressure ini tidak boleh dilakukan ya, dimana ketika seseorang dalam kondisi ya suhu tubuhnya terlalu tinggi atau terlalu dingin, kemudian tekanan darah terlalu tinggi ya atau terlalu rendah, kemudian perubahan mensurasi yang berlebihan ya, ada kasus infeksi berat, kemudian ada kerusakan katup jantung ya atau masalah endokarditis, kemudian juga untuk kontraindikasi lokal seperti adanya edem ya, itu tidak boleh dipijat ya. Kehamilan juga ada titik-titik tertentu yang dimana tidak boleh dilakukan pemijatan ya, karena nanti bisa menginduksi kelahiran bayi atau berdampak pada keguguran ya. Selain itu ya, pijat acupressure juga tidak boleh dilakukan ya pada pasien yang dalam kondisi terlalu lapar ya atau terlalu kenyang, dan kondisi klien yang sangat kelelahan ya. Jadi kondisinya tidak boleh dalam kondisi yang
buruk ya. Jadi kita dalam melakukan pijat acupressure juga harus berhati-hati itu tadi. Oke. Teknik acupressure ya, acupressure atau pijat akupuntur ini ya, memiliki teknik pemijatan yang tertentu ya, karena erat kaitannya dengan titik akupuntur ya atau akupoint yang ada pada tubuh pasien. Beberapa titik akupuntur yang akan dipijat harus mempunyai syarat ya, antara lain terletak di permukaan tubuh sebelah superficial ya, atau bagian dangkal, jauh dari bagian tubuh yang peka akan pijatan. Kemudian juga merupakan titik utama yang memberikan efek cukup besar terhadap pemijatan. Jadi nanti akan ada gambar titik-titiknya ya. Untuk teknik dasar ya, terdapat 6 teknik dasar dari acupressure ya, dengan menggunakan jari ya, atau telapak tangan, siku atau lengan ya, serta jika diperlukan bisa menggunakan alat bantu dari kayu atau bahan lainnya ya. Teknik dasar tersebut ada gosokan ringan ya. Gosokan ringan di sini yaitu yang paling banyak dipakai ya. Ini merupakan suatu gerakan pengupasan dan gosokan pada tubuh dengan menggunakan tangan dan diikuti penekanan yang halus. Teknik gosokan ini tergantung dari area tubuh yang akan di-pressure ya atau ditekan. Pada area yang besar dan luas ya, misalnya di punggung, kemudian perut, lengan, dan paha, maka dipakai seluruh telapak tangan. Sekali-kali juga dilakukan penekanan pada jari tangan ya, pada titik akupuntur yang terletak di permukaan, misalnya pada meridian Ren dan juga meridian Tu ya, jadi meridian ginjal. Sedangkan pada area yang cukup kecil ya, misalnya di jari, pergelangan tangan, kemudian daerah khusus di kepala, ini cukup beberapa jari tangan saja yang melakukan gosokan ringan tersebut. Teknik gosokan ringan di sini ya, dia tujuannya untuk meningkatkan aliran darah dan getah limfe ya, dan merangsang sistem persyarafan pada otot dan organ internal ya. Dan itu juga meningkatkan kepekaan indera kulit ya, memperbaiki fungsi kelenjar keringat dan lemak, dan juga menyegarkan daya respirasi. Oke, selanjutnya ya, yaitu ada teknik remasan ringan ya. Teknik remasan ringan ini biasanya dilakukan pada muscle ya, dengan menggunakan telapak tangan dan jari tanpa ada penekanan dari ujung jari. Teknik peremasan ini dilakukan secara lembut ya, dan diarahkan dari perifer ke sentral, yaitu pusat jantung. Gerakan remasan dilakukan dari bawah ke atas serta dapat diikuti dengan putaran dan cubitan halus ya. Untuk daerah yang luas dan besar ini seperti dada, punggung, perut ya, maka dapat dilakukan dengan telapak tangan yang diputar dengan gerakan ringan ya. Untuk daerah yang terbatas ya areanya, maka peranan ibu jari dan jari lainnya untuk meremas dapat digunakan untuk mencubit secara halus ya. Jadi tujuan dari teknik di sini yaitu dia merelaksasikan otot-otot yang kaku dan tegang, kemudian membantu melancarkan peredaran darah agar asam laktat dan asam urat dalam otot ini secepatnya dibuang melalui pembuluh darah. Kemudian teknik ini ya bisa membantu proses pemulihan dari rasa lelah, memperbaiki kekuatan kontraksi otot ya, menyembuhkan anggota tubuh dari kelumpuhan, serta membantu menghilangkan lemak tubuh terutama di sekitar perut ya, sehingga mengencangkan kembali perut yang kendur. Kemudian untuk teknik yang ketiga yaitu teknik pijatan. Teknik pijatan di sini ini menggunakan telapak tangan dan jari tangan ya, dengan ibu jari sebagai pusat gerakannya ya. Teknik ini harus dilakukan secara mantap dan jari tangan
melakukan tekanan yang akurat pada titik akupuntur tubuh. Penekanan pada titik akupuntur ini dilakukan dengan tetap memperhatikan akidah pengobatan akupuntur ya, yaitu memperhatikan kondisi lemas atau kondisi berlebih dari pasien. Tekanan kuat dan tetap ini dilakukan pada kondisi berlebih, sedangkan tekanan yang lemah dan digerakkan semakin kuat pada kondisi yang lemah. Secara umum ya, untuk teknik ini lebih banyak dipakai untuk pengobatan pada kasus-kasus penyakit seperti batuk, pilek, kemudian jadi seperti influenza ya, sesak nafas, asma, dan stres. Kemudian ya, untuk vibrasi, teknik menggunakan telapak tangan dan ujung jari dengan menggetarkan otot daging ya pasien secara lembut yang diiringi gerakan ritmis ya. Gerakan vibrasi dapat dilakukan 10 hingga 40 kali per detik ya. Sedangkan rangsangan yang dibangkitkan adalah untuk meningkatkan fungsi saraf perifer yang penting untuk terapi kelumpuhan ya, terutama dilakukan pada otot-otot di wilayah anggota gerak. Juga dapat untuk wilayah pinggang dan panggul. Selanjutnya yaitu penepukan ya. Teknik penepukan di sini menggunakan sisi tangan luar dan pergelangan tangan ya, dengan cara yang luas dan lentur. Penepukan ringan dilakukan secara ritmis pada otot di sekitar pasien ya. Teknik penepukan ini dapat dilakukan dengan jari tangan untuk wilayah yang sempit dan terbatas seperti pada wajah dan perut. Apabila teknik ini dilakukan dengan lembut, maka dapat menyembuhkan penyakit darah tinggi dan penyakit asma ya. Jadi bisa menyembuhkan hipertensi dan juga asma. Di sini yang saya maksud tadi yaitu penggunaan alat bantu ya. Contoh alat bantu bisa terbuat dari kayu ya, kayu yang tentunya sudah halus dan tumpul ya. Kemudian tanduk kerbau, kemudian batu ya, batu giok. Jadi yang halus-halus ya, bukan yang kasar. Kemudian juga moksa ya, atau menggunakan kop bekam ya, atau handuk yang dibasahi dengan air panas dan bahan herbal, atau alat bantu lainnya seperti sarung tangan latex, biji-bijian, lilin, dan peralatan masker untuk kosmetika, dan juga alat bantu pijat listrik yang tidak disarankan di sini ya, jadi ya, tidak boleh itu. Selain dari 5 teknik tadi ya, juga secara umum juga ada yang mengatakan 2 teknik pijatan akupressor ya. Yang pertama yaitu teknik pelemahan ya, atau sedasi. Di sini biasanya digunakan untuk jenis penyakit C ya, atau ekses atau adanya kelebihan ya. Jadi ini prinsipnya pada penyakit dia pada kondisi kelebihan ataukah kekurangan ya, disebutnya tegangan yang berlebih dari tubuh ya, atau hiperfungsi dari organ ya, atau cedera ya, sebab luar atau dalam yang merusak jaringan sehingga menghasilkan suatu hambatan atau kondisi bengkak, benjol ya, atau adanya penyumbatan dan keluarnya darah dari pembuluh darah. Biasanya pijatan atau teknik pelemahan ini ya dilakukan sebanyak kurang lebih 40 kali ya. Sama ya seperti tadi, mulai 10 sampai 40 kali. Kemudian cara pemijatannya ya dilakukan ya kurang lebih 40 sampai 60 kali. Kemudian gerakannya ini lambat dan kuat, bertenaga ya, pijatan berlawan arah jarum jam atau berlawan alur meridian ya. Kemudian yang kedua yaitu penguatan atau tonifikasi ya. Teknik penguatan di sini ya, ini untuk penyakit yang masalahnya Q ya, atau defisiensi, jadi kekurangan ya. Jadi kalau tadi pelemahan itu pada kondisi dimana hiper ya kondisinya. Kalau di sini ketika
dia kondisinya hipo ya, maka harus diberikan suatu tonifikasi tadi. Teknik ini ya menggunakan perangsangan yang intens ya, lembut, yang berfungsi merangsang dan digunakan di titik atau daerah aliran dari meridian ya yang terkena sepanjang aliran meridian tersebut. Dilakukan ya kurang lebih 30 kali pijatan atau putaran ya. Caranya ya pijatan dengan cepat dan kuat searah dengan jarum jam atau searah dengan alur meridian ya. Jadi bedanya kalau yang di pelemahan berlawanan arah, sedangkan kalau yang di penguatan searah dengan jarum jam ya, searah alur dari meridian tersebut. Ini ya gambarnya, ini jadi ada gambar teknik acupressure ya. Jadi bisa tekanan dengan ibu jari, tekanan putar dengan ibu jari, tekan putar dengan telapak tangan ya, tekanan putar dengan dua telapak tangan ya. Kemudian ini ya seperti ini gerakan-gerakannya. Kemudian ini ya kalau pakai tekan dan pukul ya dengan telapak tangan ya, gambarannya seperti ini ya. Bisa ke arah bawah ya dengan cara agak menggenggam atau telapak tangan terbuka ya, atau menepuk ya, atau seperti mencubit ya, itu untuk teknik dengan telapak tangan. Kemudian pijat atau tekan dengan buku jari ya, ini pakai buku jari ini untuk mencubit, menekan ya, atau mencapit ya dengan jari. Ini gambarnya seperti ini. Oke, selanjutnya ini teknik pijat pada punggung atas ya. Ya, ini dengan cara telusur, kemudian ada cara jepit ya, kemudian ada juga dengan teknik putar, pukul ya, atau teknik gerus itu sendiri. Jadi banyak ya gerakannya, saya hanya menampilkan itu saja ya. Untuk lebih lengkapnya nanti akan saya share untuk khusus teknik-teknik ya dari pijatan acupressure itu sendiri. Kemudian untuk titik-titiknya ya, atau nomenklatur 12 meridian umum ya. Jadi aliran energi dari besar ke kecil ya, dimulai dari Yin, Tai Yin, Shao Yin sampai pada Shao Yang ya. Dimana konsep aliran Qi atau energi pada 12 meridian umum yaitu dia 3 meridian Yin ya, tangan ini berjalan dari dada menuju ke tangan ya, itu untuk alirannya. Kemudian berlanjut 3 meridian Yang ini tangan berjalan dari tangan ya ke kepala ya. Kemudian 3 meridian Yang kaki berjalan dari kepala ini ya, kemudian menuju ke kaki ya. Dan 3 meridian Yin kaki berjalan dari kaki ya menuju perut dan dada. Jadi ini konsep aliran dari energi atau Qi pada 12 meridian umum tadi ya. Jadi ada 3 meridian Yin ya, tangan tadi ya, kemudian Yang tangan, dan Yang kaki, dan Yin kaki, masing-masing 3 meridian. Ya, ini gambaran titik-titik ya. Ini untuk titik pemeridian Ren ya. Kemudian ini untuk Tu ya, bagian belakang ya, tulang belakang. Kemudian ini untuk Lu ya, paru-paru ya. Jadi titik meridian tangan ya. Kemudian usus besar Li ya, ini titik meridiannya mulai dari bawah hidung ya, kemudian di tangan ini ya. Kemudian ini jantung ya, titik-titiknya ada di tangan ya. Jadi memang meridian tadi ya seperti yang saya jelaskan
3 yin, ada 3 yang di tangan ya, kemudian 3 yin dan 3 yang di kaki. Selanjutnya ya, ini untuk usus kecil ya, ini perikardia. Kemudian ini sincau atau triple energi ya. Kemudian ini titik meridian lambung ya. Ini juga limpa atau spleen ya. Ini titik meridian sama ya. Kemudian ini untuk bladder ya, titik meridiannya di belakang. Kemudian juga mulai gluteus dan lutut ya. Kemudian juga untuk ginjal ya, ini titik meridiannya ada di telapak kaki ya, sampai ke atas. Ini juga titik meridian ginjal. Kemudian ini titik meridian untuk empedu ya, tampak dari samping ini. Kemudian juga pada kaki ya, dan juga untuk hepar ini pada kaki dan bagian abdomen ya. Jadi gejala-gejala kelainan meridian ini beberapa ini ya, misalnya masalah pada meridian di paru-paru ya, maka akan ada gejala seperti dada sesak, batuk, panas dingin, nyeri ya. Atau kalau ada masalah pada meridian di usus besar, maka pasien akan mengalami sakit gigi, tenggorokan serik ya. Kemudian juga sakit gigi, pembengkakan lutut, lipat paha yang nyeri ya, sampai paha itu juga nyeri. Kemudian sampai pada titik meridian yang ke-14 yaitu di itu ya. Juga kalau ada masalah pada meridian itu maka biasanya pasien akan mengalami kakuan pada tulang punggungnya ya. Contoh penanganan keluhan sehari-hari ya dengan terapi acupressure di sini misalnya ya, ada masalah vertigo, biasanya satu gejala yang sering menyertai pada gangguan keseimbangan ya di telinga tengah. Kemudian pada kasus ringan ini dapat hilang dengan menutup mata, tetapi pada kasus berat ini timbul seolah-olah seperti mabuk perjalanan ya, atau perasaan berputar-putar, juga disertai mual, muntah ya, dan keringat dingin ya. Jadi gejalanya biasanya pusing, rasa berputar-putar, kemudian dapat juga tekanan darahnya yang tinggi ya, kemudian pengerasan pembuluh nadi, dan juga masalah pada telinga ya. Di sini ya kemudian dilihat penyebabnya. Jadi kalau dilihat pada kasus tersebut ya, dia ada masalah pada sindrom yang ya, pada hepar ya, dan juga sindrom defisiensi atau lemahnya Qi atau energi ya, dan Q. Jadi pada sindrom yang atau dia kelebihan panas ya di heparnya ini hati yang berunsur kayu dan angin ini memiliki ciri bergerak naik ke atas. Kemudian ada timbul kecemasan, depresi, dan marah, merusak yin hati ya, sehingga yang hati ini terlalu kuat. Vertigo terjadi apabila yang hati ini bergerak seperti angin naik menyerang ke otak. Kemudian penyebab yang kedua jika dilihat dari defisiensi ya, masalah defisiensi yaitu ya lemahnya dari energi Qi dan Q ya. Ini kurang istirahat atau perlemahan tubuh ya setelah sakit berat menyebabkan limpa itu rusak, sehingga rusaknya limpa menyebabkan gagal membentuk Qi ya atau energi dan darah, sehingga terjadi kekurangan Qi dan darah di daerah otak. Ini akan menimbulkan vertigo, itu gambaran energinya tadi ya. Kemudian cara terapinya bagaimana dari kasus tersebut ya. Pada kasus sindrom yang ya atau kelebihan panas di hati tadi, kuatkan air ginjal ya dari titik meridian BL23 dan KI3 ya, dan juga menenangkan hatinya dengan titik BL18, LV2 dan GP20 ya.
Sedangkan untuk masalah yang atau penyebab yang tadi sindrom defisiensi Qi energi dan Shu udara, ini kita harus menaikkan Qi-nya, energinya, dan Shu ke kepala dengan titik DU20. Ini memperkuat energi REN 4 ya, dan memperkuat limpa dan lambung untuk membentuk Qi dan darah ya di titik BL20, SP6, ST36 ya. Dan juga kita menganjurkan pasien untuk stres dan marah serta istirahat yang cukup. Ini gambaran titik terapi ya yang saya sampaikan tadi ya. Jadi yang di merah-merah itu titiknya ya. Jadi ini untuk masalah hiper tadi ya, atau kelebihan panas di hati tadi, bisa menggunakan titik-titik ini ya untuk acupressure-nya. Kemudian ini yang masalah yang kedua, yaitu tadi penyebabnya yaitu terkait dengan defisiensi dari Qi energi dan Qi udara itu tadi ya. Ini dari titik-titik ini yang perlu dipijat. Baik, terima kasih telah mendengarkan materi saya ya tentang terapi acupressure. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.